Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, D. Adindi Amalia dan Istiqomatul Fitriyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli yaitu suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan secara syariah. Ilmu ini merupakan ilmu sosial yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai moral. Ilmu ini tidak hanya mempelajari individu sosial saja, namun mempelajari manusia yang memiliki sifat religius di dalam dirinya. Pemaknaan ekonomi Islam pada dasarnya memuat nilai-nilai yang sama, yakni sesuai pedoman yang mengakar dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip ekonomi perspektif Islam merupakan landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang meyakini dalam berperilaku bermuamalah. Aktivitas ekonomi Islam juga terdapat perjanjian, di mana perjanjian itu adalah pengikat antara individu agar terjamin hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa dasar hukum Islam tersebut adalah Al-Quran dan Hadis. Quran dan Hadis telah banyak membahas sebagaimana produsen dan konsumen harus berperilaku, tapi hanya sedikit sistem ekonomi. Prinsip inilah yang kemudian menjadi acuan terlaksananya proses interaksi dan transaksi ekonomi berada di jalur yang semestinya. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Yang ketiga, prinsip kepemilikan. Dan yang keempat, prinsip distribusi berkeadilan. Yang pertama yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan. Prinsip ini menjadi landasan utama, seyogianya dijadikan pegangan bagi manusia, karena berkaitan dengan keimanan kepada Tuhannya. Alam dan segala isinya diyakini bahwa tidak terjadi dengan sendirinya dan bukan tanpa hikmah, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya bukan untuk sia-sia. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan prinsip persaudaraan atau yang disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang kedua yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Pandangan ekonomi Islam mengharuskan setiap manusia untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya bekerja ialah sebagian dari ibadah. Karenanya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap sesamanya. Prinsip dari produktivitas bahwa Islam sangat menghendaki agar umatnya mengerahkan segenap kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang diridhoi Allah. Aspek prinsip bekerja dan produktivitas memiliki penjabaran yang luas, maka perlu diuraikan satu persatu. Di antaranya, aspek yang pertama yaitu kerja. Kerja diartikan mengerahkan segala sesuatu menuju tujuan yang diinginkan, baik tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja adalah upaya perbaikan diri dan kehidupan untuk menjadi lebih baik. Kesejahteraan hidup tidak akan datang dengan berpangku tangan apalagi meminta-minta. Inilah yang dimaksud dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua, kompensasi.
Prinsip kompensasi atau makna lainnya adalah upah ialah pendapatan yang seyogyanya didapat dari implementasi suatu pekerjaan. Setiap pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau upah. Siapa yang bekerja keras maka akan mendapatkan penghargaan atau reward, atau sebaliknya maka akan mendapatkan sanksi atau punishment. Yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi memiliki peranan baik bagi para pengelolaan sumber daya apapun, yaitu penghematan, ketetapan dalam pelaksanaan sumber daya. Pengelolaan secara efisiensi memberikan nilai maslahat bagi setiap manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam bagi manusia yang mempunyai tindakan berlebih-lebihan atau israf dalam perbuatan kesehariannya. Yang keempat, profesionalisme. Sikap profesionalisme menjabarkan langkah yang strategis dalam kinerja tertentu. Sikap inilah dapat dikorelasikan dengan perilaku efisiensi. Sebab ketika melakukan sikap profesionalisme, dampak langsung dalam penghematan berproduksi akan menghasilkan sesuatu yang baik, tapi tidak menghamburkan sesuatu yang lain. Sikap ini pernah dijelaskan oleh Nabi yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu prinsip kepemilikan. Islam mengakui hak individu dalam kepemilikan harta, tapi harta yang didapat haruslah dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Kepemilikan harta seseorang berdasarkan kemaslahatan, sehingga saling menghormati, menghargai, juga tidak ada kecemburuan antar status sosial yang lain. Hal ini semua merupakan amanah Allah yang hanya berupa titipan di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, dalam konsep ekonomi Islam, nilai kepemilikan terletak pada moral. Kepemilikan memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai yang berlebih atas sumber-sumber ekonomi, karena kepemilikan harta secara absolut hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip distribusi berkeadilan. Distribusi berkeadilan merupakan asas keseimbangan tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian ada hak orang lain dari harta kita. Sehingga jalan dalam mensejahterakan orang lain yaitu dengan cara berzakat, bersedekah, dan yang lainnya. Makhluk yang diciptakan Allah memiliki peluang yang sama dalam memiliki, mengelola, dan menikmati dari sumber daya yang diambilnya sesuai dengan kemampuan untuk kebutuhan hidupnya. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amatlah dekat rahmatnya. Lagi memperkenankan doa hambanya. Nah, dari ayat tersebut, pemerataan kesempatan dalam segala hal harusnya tidak boleh dibeda-bedakan dari golongan ras, suku, status sosial, dan sebagainya, sehingga hak individu tidak terbatasi oleh kepentingan orang-orang tertentu yang ingin memikirkan dirinya sendiri. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kebebasan berkehendak, hendaknya mempunyai kemanfaatan atau kemaslahatan untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia. Apapun yang dapat dilakukan setiap manusia dalam mengelola sumber daya tidak boleh berbuat kerusakan sehingga merugikan bagi generasi kedepannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.